Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Perkenalkan, Saya Rizka Intan Aulia. baik, di sini saya akan mempertanyakan bagaimana sebenarnya interaksi sehari-hari seperti saat berkuliah atau seperti di luar kampus dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan. Nah, lalu bagaimana nih Saudari Fiska dapat membangun sikap saling menghormati dengan orang yang beda keyakinan tersebut? Oke, jadi intinya gimana cara aku menghadapi atau cara aku melakukan sesuatu itu sama orang yang berbeda keyakinan gitu kan. Nah, biasanya kalau dalam lingkup kecil itu orang yang berbeda keyakinan itu nggak terlalu banyak kan, tapi tetap ada. Jadi dia tuh kalau semisal kayak kan ada kan di agama lain itu ada puasanya juga, Ya, ada betul. ibadahnya juga. Nah, waktu itu pernah diajak rencananya mau pergi gitu, tapi rupanya dia itu di tanggal segitu tuh ada ibadah. Nah, kami atau aku sebagai temennya itu rela gitu mundur waktunya untuk cari waktu yang tepat supaya nggak ganggu ibadahnya dia. Oke, baik. Berarti salah satu caranya yaitu dengan tidak mengganggu ibadah agama yang berbeda ya. Lalu pernah nggak sih Saudari Fiska ini berada dalam situasi di mana harus memilih antara prinsip agama dan sikap toleransi sosial? Lalu bagaimana Saudari Fiska sendiri menyikapinya? Itu kan nggak apa-apa kan, dalam satu agama kita sendiri, nggak harus agama yang lain kan. Nah, aku tuh kurang setuju sama tren yang mohon maaf, tren seperti pacaran gitu yang terlalu intim. Tapi karena kita berteman dan kita nggak punya hak seutuhnya tentang individu, tapi berarti mau nggak mau dong kita, ya udah, itu hidup kamu dan ini hidup aku, kita nggak usah saling ganggu gitu. Walaupun itu mengganggu prinsip keagamaan menurut aku, tapi kalau misalnya itu mereka yang ngejalanin dan nggak terlalu mengganggu kehidupan diri aku sendiri, ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Oh, berarti Fiska ini tetap ingin bersosialisasi walaupun perbedaan prinsip dalam beragama ya. Sangat bagus pendapatnya. Lalu kira-kira seberapa besar nih lingkungan keluarga atau pertemanan dalam membentuk pandangan Anda terhadap agama lain? Sebenarnya itu besar banget kan, khususnya itu lingkungan keluarga. Kalau misalnya menurut aku sendiri ya, kalau misal dalam lingkungan keluarga itu sudah nggak ada toleransi, sudah nggak ada edukasi dari kecil, otomatis kita dengan orang yang beragama lain itu pasti ngejudge atau nggak mau toleransi. Tapi kalau misalnya dalam keluarga tersebut mendukung kita untuk melakukan toleransi itu sendiri dengan orang yang beragama lain atau umat lain, otomatis kita mau dong menerapkan apa yang yang udah diajarkan sama keluarga kan. Betul. Berarti sebenarnya pengaruh keluarga atau sikap keluarga juga mendorong Fiska untuk saling bertoleransi ya. Nih, sekarang pertanyaan terakhir. Apa kira-kira perubahan paling nyata yang Fiska rasain dan harapan terjadi di lingkungan agar toleransi tidak hanya menjadi wacana tetapi juga menjadi kebiasaan dalam hidup bersama? Kalau ditanya perubahan paling nyata yang aku lihat sekarang ini, kemungkinan dari segi pendidikan mungkin ya. Ya, betul. Pendidikan itu kan benar-benar ngajarin karakter kalau sekarang nih. Jadi karakter tuh betul-betul ditanamin. Tapi kalau harapan aku ke depannya itu lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar penerapan atau pemahaman aja, tapi pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari itu gimana. Jadi nggak sekedar, oh ya kamu nggak boleh ngelakuin ini, tapi kamu tetap ngelakuin itu loh dalam aplikasinya. Nah, aku tuh pengen ke depannya tuh lebih kayak implementasinya itu diterapkan lebih lagi, nggak yang kayak cuman paham sekedar paham aja. Betul, berarti Fiska ini mau adanya aksi dalam sikap toleransi ini sendiri. Iya, adanya aksi. Baik, terima kasih Fiska atas wawancaranya, sangat menarik dan sangat mengedukasi kita terhadap sikap toleransi di dunia kampus ataupun maupun di luar kampus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yaitu Perkenalkan, nama saya Tasya Bida Gatira. Sekarang saya akan mewawancarai seputar materi tentang anti korupsi. Mengapa saya memilih Tasya Bita ini sebagai narasumber saya? Karena dia sedang menempuh pendidikan hukum, sehingga saya memerlukan sudut pandang dia tentang materi kita pada siang hari ini, yaitu anti korupsi. Saudari Tasya, bagaimana sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu pernah merasa dipaksa atau mengikuti praktik yang tidak jujur demi kemudahan urusan sesuatu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahel.
Saya pernah ketika saya ingin mengurus KTP, mengurus kehilangan KTP, saya disuruh untuk membayar supaya urusan saya itu menjadi lebih cepat. Padahal di situ ada prosedur atau aturan yang harus kita ikuti. Tapi saya menolak karena saya selaku mahasiswa hukum, saya belajar kalau di hukum itu kita harus menaati aturan supaya aturan-aturan itu tetap berlaku dan berjalan dengan baik. Nah, jadi bagaimana sudut pandang Tasya ini sendiri tentang uang sebagai alat untuk mempermudah segala sesuatu urusan? Menurut saya itu merupakan suatu hal yang tidak bijak ya? Ya, dalam kita melakukan urusan itu, karena jika kita selalu memakai duit untuk berurusan, maka orang-orang lain akan mengikuti cara kita tersebut dan menyebabkan kayak kurangnya transparansi dalam melakukan registrasi dalam pembuatan KTP atau dalam pembuatan surat lainnya. Jadi ini bisa jadi salah satu dampak buruk untuk generasi selanjutnya. Nah, menurut saudari Tasya ini juga, bagaimana kira-kira menyampaikan nilai anti korupsi ini kepada anak-anak atau generasi muda di sekitar kita dalam kegiatan sehari-hari? Menurut saya, kita bisa mengajar mereka dari lingkungan keluarga ya terlebih dahulu, seperti orang tuanya. Jika orang tuanya itu mengasih duit belanja per bulan gitu, anak-anaknya itu harus diajarkan untuk memanage uang tersebut. Jangan bohong untuk membelikan ke hal-hal yang tidak berguna. Dan juga kalau di lingkungan sekolah, sebaiknya guru-guru mengajarkan anak-anak tersebut agar tidak menyontek temannya ketika ujian. Karena dari hal-hal kecil tersebut kita bisa menegakkan kebenaran dan mendiskriminasi hal-hal kecurangan tersebut. Betul sekali nih, berarti faktor utama yang harus kita lihat itu yaitu faktor keluarga, di mana keluarga ini berperan penting dalam menegakkan anti korupsi kepada anak mereka sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Tasya Bita, bagaimana menurut kamu sendiri, apakah masyarakat kita ini sudah cukup memahami bahwa korupsi bukan hanya soal uang besar di pemerintah, tapi juga soal kebiasaan sehari-hari? Menurut saya itu kalau untuk di Indonesia masih kurang ya, karena Indonesia ini kayak aturannya tuh kurang Tegas. kuat dan tegas gitu dalam mengatur urusan tersebut. Jadi masih banyak kita lihat di mana-mana kayak untuk urusan sekolah, urusan perpindahan sekolah atau urusan akte kelahiran, KTP dan lain-lainnya itu biasanya kayak orang tuh masih mau tawaran duit. Jadi apapun itu pasti duit. Berarti narasumber kita ini sadar bahwa anti korupsi ini sangat penting bagi kita, terutama bagi generasi muda, karena kita harus sadar bahwa suap menyuap ini merupakan salah satu hal yang salah. Baik, terima kasih Tasya Bita. Mungkin sekian dari pertanyaan seputar anti korupsi. Semoga jawabannya tadi bisa bermanfaat dan untuk generasi muda untuk mulai sadar tentang pentingnya anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.